Nah, langsung saja Ustadz kita masuk ke keutamaan bulan Muharram. Nah, sebenarnya bulan Muharram ini pastinya ada juga keistimewaan ataupun juga keutamaannya, Ustadz. Monggo. Terima kasih. Jadi bulan Muharram itu yang pertama adalah bulan pertama untuk kalender Komariah yang dihitung berdasarkan hijrah Rasulullah SAW. Sehingga bulan Muharram ini sering disebut dengan kalender Islam, karena dihitung, tadi saya sampaikan, semenjak hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi atau yang ada pada bulan Muharram itu memang banyak, sehingga di khususnya orang Jawa ini sangat mengagungkan bulan Muharram. Seperti contoh di Jogja itu ada juga keliling keraton dengan bisu, artinya tidak mengatakan apa-apa, diam saja. Begitu juga di Solo, keraton Solo itu juga mengadakan kirap dengan kerbau yang namanya Yai Slamet. Lepas pro kontra dulu, ini yang kita sampaikan ini adalah dalam rangka memuliakan atau menghormati atau meramaikan apapun namanya, adalah pada bulan Muharram itu. Termasuk di Jawa, orang-orang kampung khususnya pada bulan Muharram ini atau bulan Suro, yang lain tidak bocoran Suro, itu tidak berani melaksanakan akad nikah atau punya hajat sunatan atau apapun. Betul-betul mereka itu mensucikan dalam arti tidak melakukan sesuatu aktivitas kecuali yang ada hubungannya dengan ibadah. Nah, ibadah di sini tanda petik kita belum membedakan antara Islam atau dengan tradisi. Cuma saya katakan bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat dimuliakan. Ini yang perlu dipahami. Lalu kenapa kok dimuliakan? Nah, ini yang tadi perlu kita bahas berdasarkan pendekatan keislaman. Iya, dan kita tahu kalau misalkan bulan Muharram ini adalah memang bulan pertama ya Ustaz ya di kalender Hijriah. Nah, banyak pula orang-orang tadi Ustaz sudah mengatakan orang Jogja, Solo, bahkan orang Jawa di sini adalah mungkin Purworejo dan sekitarnya mungkin ya Ustaz ya. Ini sangat mensakralkan bulan ini, bahkan ada juga yang membuat semacam ritual-ritual khusus ya Ustaz ya. Apalagi di yang kita tahu kalau misalkan malam satu suro, nah itu yang kadang-kadang juga disakralkan untuk orang-orang. Ustadz mengatakan bahwasanya bulan Muharram ini adalah bulan mulia. Nah, ada juga sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya selain bulan Muharram ini kan ada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan juga Rajab yang juga sama-sama mulia Ustadz ya. Nah, apa bedanya dari bulan-bulan yang lainnya Ustadz? Terima kasih. Jadi kalau bulan Muharram ini adalah khusus kaitannya dengan beberapa peristiwa yang semua bulan yang tadi Mbak Nada sampaikan itu juga punya keistimewaan. Coba keistimewaan di bulan Ramadan ini sangat-sangat berbeda. Salah satu contoh bahwa peristiwa tanggal 10 Muharram itu banyak peristiwa. Seperti contoh yang sangat populer, selamatnya Nabi Musa beserta Bani Israel dari kejaran Firaun. Itu adalah tanggal 10 Muharram. Begitu juga karena pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam saat dia berada di surga. Dikatakan ya atanuskun anta wajau jukal jannah
wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sekali, hai Adam, kamu dan istrimu untuk berada di surga ini, tapi jangan sekali mendekati pohon ini. Atas godaan setan, iblis, akhirnya Adam tergoda. Akhirnya dilempar ke dunia yang terpisah antara Adam dengan Hawa yang jauh. Dari apa yang pernah saya baca, ada yang mengatakan bahwa di India sama di gunung apa itu yang tinggi itu, Mount Everest, salah, itu sama di Mekah, yaitu di dekat Jabal Rahmah, Jabal gunung. Nah, pertemuannya itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Masih banyak lagi. Nabi Nuh kapalnya mendarat juga tanggal 10 Muharram. Banyak ini peristiwa-peristiwa, sehingga para nabi pun dalam riwayat yang pernah saya baca adalah semuanya menghormati pada bulan Ramadan, mengagungkan, artinya melaksanakan puasa. Banyak melakukan puasa di bulan Ramadan. Maaf, di bulan Muharram. Ini. Nah, kalau di bulan Muharram sendiri puasanya itu di tanggal berapa berarti Ustadz? Oh ya, puasa tanggal bulan Muharram ini kalau bisa itu ya tanggal 1 sampai tanggal 30. Sebulan? Iya, itu kalau bisa. Tapi ini maaf, bukan wajib. Gitu. Kalau tidak, jangan sampai tidak puasa sama sekali. Enaknya bilang ya, keagungan itu sebagai umat Islam mengagungkan dengan ubudiyah, bukan dengan pesta pora. Nah, kalau waktu-waktu yang bagus adalah di Jumat pertama. Itu. Di Jumat pertama bulan Muharram itu untuk melaksanakan puasa. Kemudian melaksanakan puasa pada bukan bulan pertama, tapi kapan saja selama masih bulan Ramadan. Muharram. Ya, maaf, iya, Muharram. Itu hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kemudian melaksanakan puasa pada hari Tasu'a dan Asyura, jadi tanggal 9 dan tanggal 10. Ini yang dituntunkan dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Ini seperti halnya di bulan-bulan yang lain pun sebenarnya memang mempunyai keutamaan ya Ustadz ya. Apalagi di bulan Muharram ternyata memang banyak sekali peristiwa-peristiwa dari para nabi, dari awal hingga akhir malahan mungkin ya Ustadz ya. Dari Nabi Adam, lalu juga Nabi Musa dan juga Nabi Nuh dan juga yang lainnya. Nah, kalau misalkan kita kaitkan juga dengan tradisi Ustadz yang memang orang kadang-kala masyarakat pada umumnya seperti itu, mereka mengkeramatkan mungkin ya atau mensakralkan untuk beberapa ritual-ritual seperti itu sebenarnya diperbolehkan atau tidak Ustadz kalau misalkan di dalam Islam sendiri? Sebenarnya kalau kita mau melihat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, itu tinggal cara pendekatan kita berpikir. Bisa dikatakan haram, bisa dikatakan baik. Situ. Bukan dilarang. Haram itu dilarang. Baik, belum tentu sunnah, tapi bisa haram. Bukan wajib, bukan makruh. Baik. Maksudnya apa? Ini hukum yang sangat fleksibel. Yeah. Jadi, yang mana bila seseorang itu melakukan, melahirkan hukum baru. Jadi kalau dalam bahasa hukumnya adalah mubah. Nah, hukum mubah begitu dilaksanakan melahirkan hukum baru. Sebelumnya mubah, tidak ada apa-apa. Menjalankan ya ada apa-apa, tidak menjalankan ada apa-apa. Tapi begitu menjalankan atau begitu meninggalkan, lahir hukum baru.
bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib, bisa makruh, bisa haram. Ini sangat tergantung pada niatnya. Nah, disinilah melahirkan cara pandang dalam ilmu keislaman. Kalau kita memandangannya berdasarkan doktrin normatif tekstual, ini sering akan melahirkan kontradiksi. Tetapi kalau kita memahami dengan M itu kan akan menentukan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Ini yang perlu dilandasi. Maka terkait dengan melaksanakan itu, sekarang apa yang dilaksanakan? Contoh apa? Mungkin ada semacam ritual untuk mendoakan nenek moyang di pemakaman, misalkan seperti itu. Atau misalkan menyembelih kambing, tapi menyembelihnya di di sekitar pemakaman. Atau ada juga yang malam satu suro waktunya untuk memandikan keris dan sebagainya itu, Ustaz. Jadi apa yang Mbak Nada sampaikan tadi, ini ada yang terkaitan dengan budaya, ada juga yang terkaitan dengan agama. Kita mendoakan orang yang telah meninggal, atau kita datang ke makam, ini adalah baik sekali, dan itu pun ada perintahnya. Kalau mendoakan sudah tidak asing. Mendatangi kuburannya ada dalilnya. Nahaitukum ziyatul qabr fazuruha. Pada awalnya Rasulullah Muhammad SAW melarang hambanya atau umatnya untuk ziarah kubur. Karena kondisi saat itu keimanan masyarakatnya belum siap. Kemudian fazuruha, maka sekarang berziarahlah. Perintah, dulu melarang, kemudian memerintahkan. Ya. Di situ disebutkan bahwa perintah yang datang sesudah larangan, al-amru ba'da nahyi ibahah. Artinya mubah, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Mubah juga, kembali seperti tadi cukup apa. Oleh karena itu, bagaimana kita itu melihat apa yang dilakukan? Kalau orang ziarah kubur meminta kepada yang di makam selain Allah, meminta kepada selain Allah, itu jelas nggak boleh, karena itu syirik. Tetapi kalau dia meminta kepada Allah, mendoakan untuk almarhum maupun untuk dirinya sendiri, itu dibenarkan. Gitu. Jadi bagaimana cara melihat? Maka tidak boleh kita menjustifikasi siapapun yang datang ke makam syirik. Itu orang tidak ada ilmunya. Jadi kalau yang syirik itu nggak ada ilmunya. Kalau ada ilmunya seperti saya, insya Allah nggak syirik. Ini bisa kira-kira dipahami. Jadi begitulah. Ya, kadang-kadang orang itu melihat ilmu dalam kasus ini dia tidak tahu dasar-dasar atau hadis-hadis yang mestinya dia baca. Artinya dia membuka hadis apa? Di hadis mana saja itu buka, ketemu semua. Nanti ketemu. Artinya tidak ada masalah. Tetapi kalau dia itu hanya menerima dari tulisan yang mungkin di majalah atau apa, ya sangat-sangat dangkal. Ini. Maka disinilah perlunya kita, ilmu itu adalah penting. Sehingga kalau kemarin bagaimana dicari, sekarang bagaimana untuk mengimplementasikan ilmu itu dalam kehidupan.
Iya. Nah ini menarik sekali ya Ustadz ya, kalau misalkan kita berbicara tentang agama tapi juga dikaitkan dengan tradisi dan juga budaya. Karena ini pastinya dari setiap daerah maupun juga kota ataupun bahkan pelosok barangkali ini pastinya kan berbeda-beda dalam menanggapi bulan. Apalagi kita sangat tahu bahwasanya 1 Muharram 1 Syuro ini adalah yang di Jawa sendiri sangat disakralkan, sangat juga disucikan seperti itu. Kita tutup dulu untuk Ustadz Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.